Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun kalian berada, saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mustafa Al-Qalayaini, seorang pujangga dari Mesir, beliau mengatakan, fi aidi syababi amral ummati wa fi aqdamihim hayatuha wa mustaqbaluha. Di tangan para pemuda terdapat urusan umat, dan pada langkah kaki mereka lah kehidupan dan masa depan umat. Seorang pemuda adalah agen perubahan bagi bangsa dan agama. Seorang pemuda adalah sang motivator. Namun, di era digital yang penuh dengan berbagai macam tren, berbagai macam godaan, generasi muda membutuhkan pegangan hidup yang kuat. Salah satunya adalah gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai halal, berbicara masalah pondasi. Kalau misalnya anak muda sekarang mengatakan bahwasanya lifestyle itu adalah pilihan, maka sebagai pemuda muslim, pilihan terbaiknya adalah menjadikan halal sebagai lifestyle, baik dalam beramal, bergaul, atau bekerja dalam masyarakat. Karena sebenarnya masa depan yang indah itu dibangun dari kebiasaan yang baik. Kehidupan yang berkah itu dimulai dari pilihan yang halal. Olehnya itu, saya atas nama Rizka Nur Safitri, perwakilan dari Pondok Pesantren As-Adiyah Darussalam Belawa Rahmat, untuk menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul menerapkan gaya hidup halal di zaman milenial. Mengapa Gen Z dan milenial perlu diperhatikan? Karena anak muda sekarang, mereka itu memiliki cita-cita yang tinggi. Mereka diliputi dengan ambisi yang begitu besar. Tetapi mereka menyukai hal yang instan. Mereka realistik, namun juga materialistik. Ditambah dengan kemajuan teknologi. Jadi mereka serba ingin instan. Mau belanja online tinggal check out. Mau ngelamar kerja tinggal klik. Mau makan tinggal hello. Semuanya serba harus instan. Betul apa betul? Di sisi lain, positifnya dapat menjadi jalan kesuksesan apabila cara penggunaannya bijak. Tetapi bisa mengakibatkan bencana apabila cara penggunaannya tidak didasari dengan koridor iman, akhlak, dan gaya hidup halal. Karena tidak sedikit anak muda sekarang, gara-gara mengikuti tren, mereka tidak memperhatikan tentang halal dan haram. Bahkan mereka terjerumus ke dalam prostitusi online, penipuan online, korupsi, bahkan judi online. Betul apa betul? Padahal perkara haram itu sangatlah mengerikan, hadirin. Apa itu, wahai kaum milenial? Mau tahu atau mau tahu banget? Yang pertama, Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Haddad di dalam Risalatul Mu'awwanah, beliau mengatakan, perkara haram itu mendorong kepada maksiat. Akibatnya ilmu sulit didapat, hati sulit menerima nasihat. Yang kedua, sulit diterimanya ibadah dan doa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tetapi tidak menerima kecuali yang baik-baik. Bahkan hal ini langsung dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwasanya ada cerita seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian lelaki tersebut dikelilingi dengan tubuhnya yang sudah penuh dengan debu, bajunya lusuh. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit seraya berdoa, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, ia diberi makan dari makanan yang haram, wa gutiya bil haram, pakaiannya haram. Fa
anna yustajabu lizalik. Maka bagaimana mungkin doanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Padahal halal itu bukan hanya tentang makanan dan minuman saja, tetapi juga dalam aspek kehidupan, termasuk pakaian, keuangan, transaksi, wisata, serta gaya hidup secara keseluruhan. Karena jangan sampai nanti kita terlihat keren di hadapan manusia, tetapi kita tidak keren di hadapan Allah. Jangan sampai kita sultan di dunia, tetapi bangkrut di akhirat. Ketika teman-teman kita mengajak kita untuk melakukan perkara yang haram, maka kita harus berani mengatakan, maaf, saya lebih memilih yang halal. Karena ada 5 poin penting untuk menerapkan gaya hidup halal, yaitu yang pertama, tidak judi, yang kedua, tidak riba, yang ketiga, terbebas dari khamar, yang keempat, terbebas dari maisir, yang kelima, terbebas dari perbuatan batil. Sebagai kesimpulan, seandainya warga Nusantara halal gaya hidupnya, maka pasti semuanya akan sejahtera. Ayo kaum milenial, marilah kita mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang halal. Gunakanlah, kembangkan, terapkanlah syariah agar hidup semakin berkah. Sebagai penutup, jalan-jalan membeli kedondong, jangan lupa membawa durian. Hidup halal jangan ditunda-tunda dong, karena itu adalah jalan menuju keberkahan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.